Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pada momen sebelumnya kita telah menjelaskan terkait kaidah, yaitu al-umur bi maqasidiha. Kaidah yang ada yang menjadi salah satu kaidah fikih ya. Itu di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair fil Furuq. Terkait pembahasan ini adalah pembahasan lanjutan dari sebelumnya. Bahwa setiap perkara, setiap perbuatan, setiap tingkah laku itu sangat bergantung dengan motifnya, niatnya. Kaidah ini bisa digunakan oleh para ahli akhlak atau etika, bisa juga dieksplorasi digunakan oleh para ahli tasawuf, dan bisa juga kaidah ini digunakan menjadi analisis hukum atas beberapa hal atau problematika yang ada di masyarakat oleh para ahli fikih atau ahli hukum Islam. Nah, terkait sekali dengan al-umur bima qasidiha, itu bisa juga kita menggunakan kaidah ini untuk membaca situasi saat ini. Jadi innamal a'malu binniyat yang menjadi dasar dari kaidah ini itu melandaskan bahwa setiap perbuatan itu dalam Islam harus dilandasi, didahului oleh niat atau motif yang sehat. Pertama tujuannya peningkatan spiritualitas, meningkatkan derajat spiritual sebagai hamba di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi nilai ibadahnya, karena Allah akan semakin luar biasa di hadapan Gusti Allah. Nah, jadi kalau seandainya misalnya sebagai seorang DKM masjid lalu mengadakan sholat berjamaah, padahal saat ini ada pemberlakuan PPKM darurat. Satu sisi niat jamaah itu adalah berpahala, mengajak orang sholat di masjid itu luar biasa pahala. Tetapi karena ada peraturan terkait Kemendagri, di mana peraturan ini sudah dikaji oleh para ahli dan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menjamin kemaslahatan. Jadi kewajiban pemerintah itu, kebijakan pemerintah itu di dalam Islam itu harus dilandaskan pada kemaslahatan. Dan saat ini upaya pemerintah menjaga kemaslahatan itu luar biasa, di antaranya PPKM darurat. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Jadi kebijakan seorang pemimpin, kebijakan pemimpin pemerintah terhadap rakyatnya itu manutun bil maslahah. Itu harus dibebankan, bertujuan pada kemaslahatan. Nah, begitu juga kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu setiap melakukan perkara ibadah agar nilai spiritualitas kita tinggi di hadapan Gusti Allah. Itu niat kita tidak boleh juga berseberangan dengan kemaslahatan umum. Kalau berseberangan dengan kemaslahatan umum, atau pada akhirnya niat kita justru menghadirkan kemadorotan ammah. Jadi kemadorotan yang terjadi, yang berpotensi dialami oleh masyarakat umum, maka itu tidak sama sekali bernilai di hadapan Gusti Allah. Misalnya kita mengajak orang beribadah di masjid itu luar biasa, berjamaah itu luar biasa. Tetapi kemudian kalau seandainya mereka terancam penularan virus corona, maka nilai ibadah itu tidak berarti apa-apa apabila ada mafsadat yang mengancam orang-orang yang melakukan ibadah itu. Karena ibadah itu sejatinya harus bertujuan kepada peningkatan spiritualitas kita di hadapan Gusti Allah, dan juga harus tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan.
darul mafasid, jadi menolak kemafsadatan, muqaddamun, itu didahulukan. Menolak, menghindari kemafsadatan itu lebih didahulukan ketimbang kita mendahulukan kemaslahatan. Karena di balik menolak mafsadah itu ada core atau tujuan kemaslahatan yang lebih tinggi. Ada kemaslahatan yang dimana itu tidak berdampak sama sekali terhadap kemafsadatan pihak lain. Nah, ini yang harus darul mafasid harus diyakini ya. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi niat yang baik pada akhirnya dapat berpotensi menghasilkan pundi-pundi dosa ya di hadapan Gusti Allah. Jadi menghasilkan pundi-pundi dosa di hadapan Gusti Allah. Kalau seandainya niat baik itu justru membuat orang terancam bertemu dengan kemafsadatan atau terancam tertular virus. Nauzubillah kalau seandainya orang yang tertular virus itu justru virus corona maksudnya, itu justru tidak mampu bertahan hidup, pada akhirnya kemudian dia kehilangan nyawa. Itu nauzubillah min dzalik. Beribadah tidak boleh menyebabkan orang kehilangan nyawa. Jadi itu karena visi syariat itu adalah kemaslahatan. Setiap pandangan atau sikap atau perilaku yang justru bertentangan dengan kemaslahatan itu bukan bagian dari syariat. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.